Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia. Anggota kelompok kami ada Alivia Rizkyandra Zahra, absen 3, Amanda Dea Cahyani, absen 4, Gisela Nashwa Alhanza, absen 12, dan Kurani Nadira Sabita, absen 27. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Lalu kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia bisa dimaknai sebagai bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Itulah mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga melambangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk atas persatuan dan kesatuan atas persamaan nasib, budaya, wilayah, serta prinsip-prinsip yang ada. Demo mahasiswa tanggal 19 September 2019 termasuk aksi massa paling awal yang mengusung narasi penolakan sederet RUU dan RUU yang melemahkan KPK. Lokasinya di depan Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini diantaranya berasal dari ITB, Trisakti, Unindra, Setiami, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanegara, UPI, STM Trisakti, dan UI. Nah, upaya mengatasi ancaman tersebut agar tidak terjadi lagi adalah dengan cara kita sebagai generasi muda tidak ikut-ikutan untuk mengikuti hal tersebut. Nah, dikarenakan kita harus memilah mana yang perlu kita ikuti dan mana yang tidak. Dalam upaya demo seharusnya kita tetap harus teguh pendirian dan tidak boleh asal ikut-ikut saja dan beramai-ramai lalu protes akan apa yang terjadi. Karena jika tidak ada alasan kuat, maka kita sama saja diadu domba dan malah membuat onar. Memang, pada dasarnya demo adalah bentuk aspirasi keputusan kita sebagai rakyat terhadap pemerintahan. Namun, semua itu tetap ada batasannya. Unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi secara serempak di sejumlah kota di Indonesia seperti Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang pada Kamis 8 Oktober 2020. Tak sedikit demo berujung bentrok antara demonstran dengan polisi. Banyak dari aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut berakhir dengan ricuh. Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi, hingga merobohkan gerbang kantor pemerintahan. Untuk membubarkan massa, polisi menggunakan gas air mata, water cannon, dan sebagainya. Upaya mengatasi ancaman di bidang politik seperti demonstrasi Omnibus Law yang terjadi kemarin adalah dengan cara memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang bagaimana aturan pelaksanaan demonstrasi, mengurangi provokasi untuk memperbesar masalah, menambah antisipasi aparat penegak hukum, meluruskan setiap berita hoaks yang tersebar di media sosial, menindak tegas terhadap aksi-aksi anarkis seperti merusak bangunan fasilitas umum dan melukai petugas yang justru menciptakan kondisi rusuh dan mengganggu ketertiban umum. Gambar tersebut merupakan kerusakan yang timbul akibat aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021. Ledakan tersebut mengakibatkan rusaknya pintu gerbang gereja dan kendaraan di sekitarnya. Untuk mengatasi ancaman tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan rasa cinta tanah air dengan upaya bela negara, bukan malah menimbulkan keresahan warga dan kerusakan fasilitas publik seperti aksi teror tersebut. Selain itu, juga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga persatuan dan kesatuan negara bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah terjadinya aksi PKI di Indonesia.
Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. PKI sempat melancarkan gerakan 30 September atau G30S, yaitu sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965, yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Cara mengatasi serta hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kembali tragedi yang disebabkan komunisme adalah dengan memahami ideologi Pancasila dan maknanya, laksanakan atau amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saring kebudayaan atau pengaruh yang berasal dari ideologi lain, menolak ajakan untuk mengikuti merdekanya ideologi asing, bijaksana dalam menentukan pilihan, serta yang paling penting adalah berusaha memperkuat tali persatuan dan kesatuan bangsa. Pesan yang dapat disampaikan adalah kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghindari ancaman-ancaman yang bisa merusak kesatuan bangsa. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Karena A. Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. B. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong dalam masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.